Di sebuah desa yang tampak tenang, berdiri sosok ustadz karismatik bernama Nazriel. Ia dikenal bijaksana, disegani, dan menjadi panutan banyak orang. Namun siapa sangka, hidupnya hancur ketika sang istri meninggal secara misterius akibat santet 9 dukun sakti yang iri pada pengaruhnya. Sejak itu, malam-malam Nazriel berubah menjadi teror. Mimpi-mimpi buruk, bisikan gaib dari kubur istrinya, hingga penemuan sebuah ayat terlarang yang seharusnya tidak pernah dibaca manusia. Ayat itu perlahan merenggut bagian tubuhnya, tetapi sekaligus membukakan mata batinnya menembus dunia gaib yang tak pernah bisa dijangkau manusia biasa. Satu persatu, dukun santet yang selama ini menebar teror mulai diburu. Mereka tidak sekadar dibunuh, tetapi dipaksa menatap kematian yang mereka takuti sendiri. Hingga akhirnya, ayat terakhir itu membuka rahasia yang seharusnya terkunci rapat, pintu gelap menuju akhirat yang tak diizinkan bagi manusia. Inilah kisah mengerikan tentang balas dendam, santet, dan sebuah ayat terlarang yang menjerumuskan seorang ustadz dalam perjalanan paling gelapnya. Malam itu, hujan turun deras seakan ingin menenggelamkan desa Cikadut. Desa kecil yang dikelilingi hutan bambu dan sawah luas ini terkenal sunyi, bahkan di siang hari. Namun sejak kepergian Indah, istri dari Ustadz Nazriel, kesunyian berubah jadi kesuraman. Ustadz Nazriel adalah guru ngaji yang karismatik. Meski masih muda, suaranya ketika melantunkan ayat Al-Quran membuat bulu kuduk warga berdiri, bukan karena takut, tapi karena takjub. Banyak anak desa belajar mengaji padanya. Kehidupannya sederhana, bersama sang istri, Indah, yang dikenal lembut dan ramah. Semua tampak berjalan biasa, sampai tragedi itu menimpa. Indah meninggal secara mendadak, tanpa tanda-tanda sakit. Siang masih terlihat sehat, malamnya ia kejang, muntah darah, lalu menghembuskan napas terakhir. Dokter desa kebingungan. Tidak ada penyakit terdeteksi, tidak ada riwayat medis serius. Tapi warga berbisik-bisik. Mereka tahu, ada 9 dukun sakti yang sejak lama iri pada pengaruh Nazriel. Kehadiran ustadz muda itu membuat warga mulai meninggalkan praktik perdukunan, tidak lagi datang meminta jampi, tidak lagi percaya pada sesajen di perempatan. Itu berarti satu hal, 9 dukun kehilangan pelanggan. Dalam dunia mereka, itu bukan sekadar soal uang, tapi juga soal wibawa. Dan dendam mereka bukan main-main. Hari pemakaman Indah berjalan di bawah langit mendung. Tanah kubur masih basah ketika Nazriel menaburkan bunga terakhir. Hatinya hancur, tetapi ia berusaha tegar. Di mata warga, ia masih ustadz panutan. Namun malam-malam setelah itu menjadi awal kengerian. Nazriel mulai dihantui mimpi yang sama, berulang kali. Dalam mimpi itu, ia berdiri di depan makam Indah. Dari dalam tanah, suara istrinya memanggil lirih. "Abang, tolong aku, jangan biarkan aku di sini." Suara itu terdengar serak, seakan ditarik jauh dari dalam bumi. Nazriel terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi, dengan suara yang semakin jelas. Sampai malam ketujuh, ia tak lagi bisa membedakan apakah itu sekadar mimpi atau memang suara Indah benar-benar merintih dari liang kuburnya. Hatinya digelayuti rasa bersalah. Apakah ia terlalu lalai menjaga istrinya? Apakah benar 9 dukun itu yang menjadi sebab kematian Indah? Semua pertanyaan menumpuk, membuat pikirannya makin kusut. Malam ke-8, hujan mengguyur desa tanpa henti. Angin kencang menggoyangkan bambu di sekitar pemakaman. Nazriel melangkah sendirian, membawa cangkul dan lampu petromax. Warga desa sudah tertidur, hanya suara hujan dan petir menemani langkahnya. Ia berdiri di depan kubur Indah. Batu nisan sederhana itu basah kuyup, bunga tabur sudah layu. Lampu petromax bergetar diterpa angin, membuat bayangan nisan panjang menjulur ke tanah. "Maafkan aku, Indah," bisiknya. "Jika ini dosa, biarlah aku yang menanggungnya. Aku hanya ingin memastikan engkau baik-baik saja." Dengan tangan gemetar, ia mulai mencangkul tanah. Hujan menambah berat beban tanah, namun ia tak berhenti. Suara cangkul menghantam tanah basah bercampur dengan degup jantungnya yang semakin kencang. Setelah beberapa kali ayunan, cangkulnya tersangkut pada sesuatu yang bukan kayu peti. Ia menyingkirkan tanah dengan tangan kosong, hingga menemukan segumpal benda yang membuat darahnya berdesir. Segumpal rambut panjang, hitam, basah berlumpur, terjerat di antara tanah. Rambut itu tidak membusuk, seolah baru saja dicabut dari kepala manusia hidup. Nazriel tercekat. Itu rambut Indah. Ia sangat mengenali kelembutan rambut itu, yang kini terasa dingin dan basah di telapak tangannya. Namun ada sesuatu yang lebih aneh.
Di sela helai rambut, terselip sobekan kain kecil dengan tulisan Arab. Tetapi tulisan itu terbalik, seperti cermin yang membalik huruf. Sekilas tampak seperti ayat suci, tapi bentuknya menyimpang. Nazriel menggigil. Nalurinya sebagai ustadz berteriak agar jangan disentuh, jangan dibaca. Tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dari dalam, seolah rambut itu sendiri memaksanya menatap lebih lama pada tulisan aneh itu. Ia menahan napas, mengucap istighfar berulang kali. Namun suara indah kembali terdengar samar, kali ini bukan dalam mimpi, melainkan seolah-olah keluar dari helai rambut itu. Bang, bacalah, bacalah, itu satu-satunya jalan. Nazriel hampir menjatuhkan rambut itu, tapi tubuhnya seakan terkunci. Tangannya gemetar, namun matanya tak bisa berpaling. Tulisan itu berkedip samar di bawah cahaya petromax. Bismillah, ucapnya pelan. Ia mencoba membaca. Kata pertama keluar terbata. Dan seketika tubuhnya disambar hawa dingin yang menusuk tulang. Seakan ribuan jari gaib menekan tubuhnya dari segala arah. Ia ingin berhenti, tapi lidahnya bergerak sendiri, mengucap baris demi baris dari tulisan terbalik itu. Tiba-tiba, penglihatannya berubah. Ia melihat dirinya sendiri di depan makam, namun tanpa mata. Bola matanya lenyap, hanya rongga kosong. Anehnya, ia tidak merasa sakit. Justru dari kegelapan itu, ia melihat lebih banyak. Bayangan hitam bergerak di balik pepohonan, sosok-sosok gaib dengan wajah penuh belatung, menatapnya tanpa berkedip. Nazriel tersungkur, napasnya tersengal. Rambut indah jatuh di tanah, tapi tulisan itu terus terngiang di kepalanya. Hujan semakin deras, tanah di kuburan berubah menjadi lumpur, seolah ingin menelan dirinya. Malam itu, di tengah hujan, Ustadz Nazriel menyadari satu hal, ia telah membuka sesuatu yang seharusnya terkunci selamanya. Kuburan indah tidak lagi sekadar tempat peristirahatan, melainkan pintu menuju kengerian yang tak bisa ia bayangkan. Dan itu baru permulaan. Hujan belum reda malam itu, tetapi tubuh Ustadz Nazriel seperti tak lagi peduli pada dingin dan lumpur yang mengotori jubah putihnya. Tangannya masih menggenggam segumpal rambut indah yang basah berlumpur, dan sobekan kain dengan tulisan Arab terbalik itu masih menempel erat di sela-sela helai. Ia berusaha berdiri, tubuhnya gemetar. Lampu petromax yang ia bawa tadi terjatuh ke tanah dan nyaris padam. Cahaya kecil yang tersisa berkelip-kelip, menambah suasana menyeramkan di area pemakaman. Nazriel menatap potongan kain itu lebih dekat. Tulisan aneh tersebut seakan hidup, huruf-huruf Arab yang biasanya suci kini tampak asing. Mereka berputar sendiri, kadang terbalik, kadang pecah seperti bayangan cermin yang retak. Ada kekuatan gaib yang memaksa matanya untuk terus membaca, meski hatinya menolak. Di sela bunyi hujan, lagi-lagi suara indah terdengar. Bang, bacalah. Itu jalan satu-satunya untuk membebaskan aku. Nazriel menutup telinganya, namun suara itu tak hilang. Ia mencoba melantunkan ayat kursi untuk menguatkan diri. Namun aneh, bacaan ayat kursinya patah di tengah, seperti ada lidah gaib yang memotong suaranya. Yang tersisa hanyalah tulisan terbalik itu, mendesak keluar dari dalam kepalanya. Ya Allah, lindungilah aku, gumamnya. Namun doa itu terdengar jauh, seakan tidak sampai ke langit. Dengan gemetar, ia mencoba mengejar satu persatu huruf di kain tersebut. Lidahnya berat, seakan ada tali gaib yang menarik paksa untuk mengucapkan huruf yang salah. Begitu lafaz pertama keluar, sesuatu yang mustahil terjadi. Matanya mendadak gelap. Ia merasa bola matanya tercabut begitu saja, lenyap dari wajahnya. Ia terjatuh, panik, meraba wajahnya sendiri. Tidak ada darah. Tidak ada rasa sakit. Hanya rongga kosong. Namun anehnya, meski tanpa mata, ia masih bisa melihat. Dan yang ia lihat bukan lagi dunia manusia biasa. Dunia di sekelilingnya berubah. Kuburan indah memancarkan cahaya samar merah, tanah sekitarnya berdenyut seperti daging hidup. Dari balik pepohonan bambu, muncul sosok-sosok hitam, tubuh mereka kurus kering dengan kepala menyerupai tengkorak. Wajah mereka penuh belatung yang merayap keluar dari rongga hidung dan mulut. Mereka menatap Nazriel dengan mata merah membara. Nazriel mundur, tubuhnya gemetar. Tapi suara indah terdengar lagi, kali ini lebih keras. Bang, jangan berhenti. Teruskan ayat itu. Kau harus melihat semuanya. Nazriel menutup mulutnya rapat-rapat. Namun lidahnya bergerak sendiri. Huruf demi huruf keluar tanpa bisa ia tahan. Kali ini, telinganya yang hilang. Ia merasakan sesuatu dicabut dari sisi kepalanya. Sunyi. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara angin. Namun, di tengah keheningan, ia mendengar bisikan-bisikan lain. Bisikan itu datang dari makhluk gaib yang berdiri di sekeliling kuburan.
Mereka berbicara dalam bahasa yang ia tak kenal, namun entah bagaimana, ia mengerti arti setiap kata. Selamat datang, penjaga pintu, selamat datang, manusia yang berani membuka rahasia. Tubuh Nazriel semakin lemah, namun matanya yang kosong kini mampu melihat sesuatu yang lebih dalam. Ia melihat sebuah lingkaran besar di tanah lapang, tidak jauh dari desa. 9 bayangan hitam berdiri melingkar, tubuh mereka dibungkus kain ritual. Di hadapan mereka ada bejana besar berisi darah menghitam. Nazriel mengenali mereka, 9 dukun sakti yang selama ini ditakuti warga. Dari bibir mereka, keluar mantera yang sama dengan tulisan di kain sobek itu. Ayat suci yang dibalikan. Mereka menyebut nama Indah berulang-ulang, menjerat arwahnya agar tidak bisa tenang. Hati Nazriel terbakar amarah. Namun bacaan ayat itu belum selesai. Lidahnya tetap bergerak sendiri, memaksa keluar barisan kata berikutnya. Kali ini, ia merasakan bagian tubuhnya yang lain dicabut, lidahnya. Tiba-tiba ia bisu, tak bisa bersuara. Tapi aneh, meski tanpa lidah, ayat itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. Nazriel meraba mulutnya, panik. Tidak ada darah, hanya rongga kosong di mana lidahnya seharusnya ada. Namun dari keheningan itu, muncul kekuatan lain. Ia mendengar doa-doa dalam ratusan suara, bersahutan di alam gaib. Doa-doa itu bukan dari manusia hidup, melainkan dari arwah-arwah yang selama ini terikat oleh santet. Mereka memanggil namanya, memohon tolong, meminta dibebaskan. Nazriel terjatuh berlutut di depan kubur Indah. Tubuhnya gemetar, tetapi pandangannya kini tajam. Ia bisa melihat dengan jelas siapa musuh sebenarnya. 9 dukun itu bukan sekadar manusia, mereka adalah perantara makhluk kegelapan. Dan kini, ia diberi penglihatan untuk memburu mereka. Hujan mereda sedikit, menyisakan rintik. Petromax padam. Dalam kegelapan, wajah Nazriel berubah. Tidak lagi seperti ustadz sederhana, melainkan seperti seseorang yang baru saja menyeberang ke 2 dunia sekaligus. Jika ini jalan yang kau pilihkan untukku, ya Allah, ucapnya lirih, tanpa lidah, tapi suaranya terdengar jelas di dalam kepalanya. Maka aku akan menghabisi mereka. Kuburan Indah bergetar halus, seolah merespons janjinya. Dari tanah, rambut panjang kembali menjulur, melilit tangannya seperti janji gaib yang mengikatnya pada misi balas dendam. Sejak malam itu, Ustadz Nazriel bukan lagi manusia biasa. Ia telah kehilangan sebagian tubuhnya, namun mendapat penglihatan yang menembus batas. Setiap kehilangan justru memberinya kekuatan baru, dan di hadapannya kini terbentang jalan gelap menuju pembalasan. Dan 9 dukun itu, satu persatu, sudah menunggu giliran mereka. Sejak malam hujan itu, kehidupan Ustadz Nazriel tak pernah sama lagi. Warga desa Cikadut mengenalnya sebagai guru ngaji yang sabar, penuh wibawa, dan lembut dalam bersikap. Namun setelah ia menggali kubur Indah dan membaca ayat terbalik dari sobekan kain itu, wajahnya berubah. Ada sesuatu di balik sorot matanya yang kosong. Orang-orang masih melihatnya hadir di masjid, mengimami sholat, bahkan mengajarkan anak-anak mengaji. Namun sebagian warga mulai merasakan hawa aneh setiap kali ia lewat. Udaranya berat, membuat bulu kuduk berdiri. Tatapan Nazriel, meski tanpa bola mata, seolah mampu menembus isi hati seseorang. Beberapa santri bahkan mengaku melihat bayangan hitam di belakangnya setiap kali ia berdiri di mihrab. Malam-malamnya menjadi semakin kelam. Ia tak lagi tidur nyenyak. Yang datang adalah bisikan-bisikan gaib, suara arwah-arwah yang terjebak dalam jerat santet 9 dukun sakti. Mereka merintih, memohon dilepaskan, dan semua itu hanya bisa didengar oleh telinga gaibnya yang baru. Ustadz, tolong kami terikat oleh mantera, bebaskan, sebelum kami hancur. Suara-suara itu bergaung dalam kepalanya, membuatnya sulit membedakan antara kenyataan dan mimpi. Di satu sisi, Nazriel takut. Ia menyadari dirinya telah melangkah ke jalan yang dilarang. Ayat yang ia baca bukan ayat biasa, melainkan sesuatu yang membalikkan hukum alam. Namun di sisi lain, kematian Indah menjadi bara dendam yang terus membakar. Ia tak lagi mencari jawaban mengapa hal ini menimpa dirinya. Baginya, yang penting sekarang adalah satu, membalas dendam. Tubuhnya pun mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Ketika ia bercermin, ia tidak lagi melihat wajahnya utuh. Kadang ia melihat dirinya tanpa telinga, kadang tanpa mata, kadang tanpa lidah. Namun setiap bagian tubuh yang hilang justru membuka pintu penglihatan baru. Tanpa mata, ia bisa melihat dunia gaib. Tanpa telinga, ia bisa mendengar bisikan arwah. Tanpa lidah, ia bisa melafazkan ayat terbalik itu hanya dengan pikirannya. Nazriel sadar,
ia bukan lagi manusia seutuhnya. Ia telah menjadi sesuatu yang berbeda, setengah manusia, setengah gaib. Desa mulai resah. Desa Cikadut sendiri mulai diteror hal-hal aneh. Hewan ternak mati mendadak, air sumur berubah keruh, dan setiap malam, selalu terdengar suara tangisan dari arah pemakaman. Orang-orang percaya itu suara indah, tapi hanya Nazriel yang tahu kebenarannya. Itu bukan tangisan, melainkan panggilan. Beberapa warga berani bertanya, "Ustadz, apakah benar ada yang mengganggu makam Bu Indah?" Namun Nazriel hanya diam, bibirnya kaku, seolah tidak mau membuka rahasia yang ia simpan. Dalam hatinya, ia tahu, jika warga mengetahui kebenaran, mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Di balik diamnya, Nazriel menyusun langkah. Ia tidak lagi ustadz biasa. Kini ia adalah pemburu. Dan buruannya adalah 9 dukun sakti yang mengutuk Indah hingga mati. Pertemuan pertama dengan dunia gaib. Suatu malam, Nazriel kembali ke pemakaman Indah. Rambut panjang istrinya kembali muncul dari dalam tanah, melilit pergelangan tangannya. Namun kali ini rambut itu tidak menjerat, melainkan memandu. Ia melihat bayangan samar di antara kabut, arah menuju hutan bambu di utara desa. Dengan langkah mantap, Nazriel mengikuti petunjuk itu. Setiap langkahnya terasa ringan, meski tanah becek oleh hujan. Di antara gelap, ia mulai melihat cahaya kecil, seperti pelita. Ketika ia mendekat, ternyata itu adalah sebuah ritual. 4 orang berpakaian hitam duduk melingkar, menyalakan dupa, dan membaca mantera. Salah satunya adalah dukun sakti yang dikenal warga sebagai Ki Jafar, orang tua berwajah bengis yang dulu sering dimintai tolong untuk urusan santet dan penglaris. Nazriel berdiri di balik pohon, mengawasi. Telinga gaibnya menangkap jelas apa yang mereka baca. Ayat-ayat suci dibalikan, dilafalkan dengan suara serak. Dan di tengah lingkaran, ada boneka kecil dari jerami, tubuhnya ditusuk dengan jarum besi. Di boneka itu tertulis nama seorang warga desa. Nazriel menggenggam erat segumpal rambut indah yang selalu ia simpan di balik bajunya. Rambut itu bergetar, seolah merasakan aura santet. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi hawa panas. Matanya yang kosong memancarkan cahaya merah redup. Kebangkitan. Nazriel melangkah keluar dari balik pohon. Angin berhenti, kabut menebal, dan suara hutan mendadak sunyi. 4 orang yang sedang bersemedi itu mendongak kaget. "Siapa kau?" bentak Ki Jafar. Nazriel tidak menjawab. Bibirnya kaku, tapi suara lain keluar dari dalam kepalanya. Suara yang bergema seperti berasal dari dalam tanah. "Aku adalah kematian yang kalian panggil sendiri, para dukun pucat." Mereka merasakan hawa yang berbeda. Ini bukan manusia biasa. Ini bukan lagi Nazriel yang mereka kenal sebagai ustadz. Ki Jafar mencoba melawan, melemparkan segenggam tanah yang sudah dirapal mantra. Namun tanah itu justru berhenti di udara, berputar, lalu kembali menghantam wajahnya sendiri. Kulitnya melepuh, seperti disiram air panas. Nazriel maju selangkah, lalu membuka genggamannya. Rambut indah menjuntai, melayang di udara, bergerak seperti hidup. Rambut itu terbang melilit tubuh Ki Jafar, menjerat lehernya, mengangkatnya dari tanah. "Lepaskan aku," jerit Ki Jafar. Tapi suaranya tertelan malam. Nazriel menatapnya dengan mata kosong. Ini baru permulaan. 9 akan jatuh, satu demi satu. Dengan sekali sentakan, rambut itu meremas leher Ki Jafar hingga patah. Tubuhnya terkulai, lalu dilempar ke tanah. 3 dukun lain berlari panik, tapi bayangan hitam dari balik pepohonan menutup jalan mereka. Arwah-arwah yang selama ini terikat oleh santet kini bangkit, menuntut balas. Nazriel berdiri di tengah kegelapan, tubuhnya separuh manusia, separuh gaib. Malam itu, ia benar-benar bangkit sebagai sosok baru, ustadz sakti yang lahir dari ayat terbalik. Desa tak lagi sama. Keesokan paginya, warga desa menemukan jasad Ki Jafar di tepi hutan. Lehernya patah, wajahnya membiru, dan tubuhnya ditutupi rambut panjang yang bukan miliknya. Warga gemetar, tak berani mendekat terlalu lama. Namun Nazriel, dengan wajah datar, berdiri di kejauhan. Ia tahu, ini baru langkah pertama. Masih ada 8 dukun lainnya yang menunggu giliran. Dan setiap kematian akan semakin membuka rahasia ayat terlarang yang kini ia kuasai. Malam itu langit seakan menutup diri dari pandangan manusia. Hujan deras turun membasahi tanah desa Karangjati, tempat Ustadz Nazriel kini menjalankan langkah-langkah balas dendam yang makin tak terkendali. Setelah 3 dukun berhasil ia tumbangkan dengan cara mengerikan, tersisa 6 lainnya yang masih berkeliaran, mencoba bersembunyi dalam kegelapan. Namun mereka lupa satu hal, Nazriel sudah menembus batas dunia manusia.
Setiap kali ia menutup matanya, makhluk-makhluk penjaga gaib menunjukkan jalan ke tempat para dukun itu bersembunyi. Malam itu, langkahnya mengarah ke sebuah rumah tua di pinggir sawah, jauh dari pemukiman. Bangunan reot itu sudah lama dianggap angker, orang desa jarang berani mendekat. Konon, rumah itu dahulu dipakai oleh seorang dukun generasi lama untuk melakukan ritual hitam. Kini, salah satu dari 9 dukun santet menjadikannya markas sementara. Namanya Ki Jarman, dukun tua yang terkenal licik, dengan ilmu yang disebut-sebut mampu mengubah wujud menjadi hewan buas. Nazriel tiba dengan tubuh basah kuyup, jubahnya menempel di kulit. Di tangannya masih tergenggam potongan rambut panjang milik Indah yang ia simpan dalam kain putih. Dari rambut itulah suara samar istrinya selalu terdengar, menuntunnya, memintanya menuntaskan pembalasan. Malam itu, suara itu kembali berbisik. Dia ada di dalam, menunggu ajal. Bacalah ayat itu sekali lagi, maka pintu akan terbuka. Nazriel memejamkan mata, melafalkan ayat terbalik yang ia temukan di makam Indah. Begitu lidahnya menyebut satu persatu huruf, sesuatu terjadi. Hujan di sekitarnya berhenti seolah ada tembok tak kasat mata yang membelah dunia. Suara jangkrik lenyap, hanya terdengar detak jantungnya sendiri. Rumah tua di depannya bergetar, pintu kayu lapuk itu terbuka perlahan tanpa disentuh. Begitu ia melangkah masuk, bau anyir darah bercampur kemenyan langsung menusuk hidungnya. Ruangan itu gelap, hanya diterangi pelita kecil di pojok. Di lantai, terlihat garis lingkaran besar dari darah ayam segar, penuh dengan mantra-mantra yang ditulis terburu-buru. Jadi kau yang membuat Indah meregang nyawa, suara Nazriel bergema, berat, hampir tak terdengar seperti manusia. Dari kegelapan, muncul sosok Ki Jarman. Tubuhnya kurus tinggi, rambutnya kusut panjang. Matanya merah seperti bara. Di tangannya ada keris pusaka yang berkilat terkena cahaya pelita. Ia menyeringai. Indah hanyalah permulaan. Kau mengganggu keseimbangan kami, Nazriel. Kau mengajarkan kebaikan, membakar warisan leluhur kami. Kau harus musnah. Namun Nazriel tak gentar. Ia sudah kehilangan segalanya. Matanya yang kini hanya satu, telinganya yang sudah hilang, lidahnya yang setengah tercabut, semua itu justru menjadi kekuatan. Ia melihat Ki Jarman bukan hanya sebagai manusia, melainkan sebagai sosok raksasa bertanduk dengan kulit penuh belatung. Pertarungan dimulai. Ki Jarman melompat cepat, tubuhnya tiba-tiba berubah menyerupai macan hitam dengan taring panjang. Ia menerjang Nazriel dengan kecepatan luar biasa. Tapi sebelum sempat mencakar, Nazriel mengangkat tangannya, membaca lagi ayat terbalik itu. Tubuh Ki Jarman terhenti di udara, bergetar keras seperti disetrum. Matanya melotot, mulutnya mengeluarkan busa. Nazriel berjalan mendekat perlahan, wajahnya datar. Kau tahu rasa takutmu sendiri, Jarman. Kau takut pada kematian yang lambat. Maka aku akan memberimu apa yang kau sembunyikan. Dari kain putihnya, Nazriel mengeluarkan sesuatu, potongan lidah Indah yang ia simpan, berlumur tanah dan darah kering. Ia menekankannya ke mulut Ki Jarman yang sedang megap-megap. Ajaib, lidah itu menempel seolah milik Jarman sendiri. Dukun itu menjerit, suaranya berubah menjadi suara perempuan, suara Indah. Ucapanmu kini bukan lagi milikmu. Kau akan mati dengan suara istriku, agar kau tahu rasa sakit yang kau tanamkan, bisik Nazriel. Ki Jarman meraung, tubuhnya kembali ke wujud manusia, lalu jatuh tersungkur. Nazriel tidak berhenti. Ia menancapkan keris Ki Jarman sendiri ke perut dukun itu, lalu mengikat tubuhnya dengan kain kafan yang ia bawa. Ia menyeretnya ke sawah, menggali tanah dengan tangan kosong. Hujan kembali turun, petir menyambar langit. Ki Jarman setengah sadar, merintih dengan suara Indah. Ampuni aku, tolong. Namun Nazriel hanya menatap kosong. Ia memasukkan tubuh Ki Jarman ke lubang tanah, lalu menancapkan kayu berbentuk salib terbalik di atasnya. Dengan ayat terbalik terakhir, ia menutup kuburan itu. Tanah bergerak sendiri, menelan Ki Jarman hidup-hidup. Jeritannya menggema, bercampur dengan suara hujan. Setelah itu, suasana kembali normal. Hujan berhenti mendadak, suara malam kembali terdengar. Nazriel berdiri di atas tanah basah itu, tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena ia merasakan sesuatu baru dalam dirinya. Setiap kali ia membunuh satu dukun, bagian tubuhnya yang hilang seakan diganti dengan kekuatan lain. Kini ia bisa mendengar bisikan dari jarak jauh, meski telinganya tak lagi ada. Ia tahu, 5 dukun tersisa sudah mulai menyadari nasib mereka. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Nazriel melangkah pergi dari sawah itu, menyusuri jalan becek yang sunyi. Tapi di setiap langkahnya, suara Indah terus terdengar dari rambut panjang yang ia genggam.
Kau sudah membuka pintu, Nazriel. Semakin kau membaca ayat itu, semakin dalam kau masuk. Dan tak ada jalan kembali. Malam di desa Waringin kembali dipenuhi kegelisahan. Setelah 4 dukun santet tewas dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika manusia, kabar tentang Ustadz Nazriel menyebar semakin luas. Penduduk desa berbisik-bisik di pos ronda, warung kopi, hingga ladang. Ada yang menganggapnya pahlawan, ada pula yang berani menyebutnya sudah bukan manusia lagi. Namun bagi Nazriel, bisikan itu tak lagi penting. Setiap kali ia duduk sendiri di dalam rumah yang sunyi, ia merasakan bayangan indah hadir. Wajah istrinya muncul samar di sudut ruangan, namun tak lagi seindah dulu. Bibirnya pucat, matanya hampa, seolah memanggil dari sebuah jurang yang gelap. Nazriel tahu, semakin jauh ia melangkah dalam pembalasan, semakin tipis pula batas dirinya dengan alam gaib. Di antara kesunyian itu, suara dari dalam kepalanya kembali terdengar. Bukan suara manusia, melainkan bisikan ayat terbalik yang ia temukan dari makam indah. Setiap kali ia melafalkannya, tubuhnya terasa terkelupas dari dunia nyata. Ia bisa melihat jalan-jalan gelap yang tidak pernah dilalui manusia. Jalan menuju para dukun berikutnya. Pertemuan dengan bayangan. Nazriel berjalan seorang diri menuju hutan kecil di pinggir desa, tempat berdirinya pohon randu alas yang dipercaya warga sebagai sarang makhluk gaib. Pohon itu menjulang tinggi, batangnya dipenuhi akar menjuntai, dan udara di sekitarnya begitu dingin meski angin tak berembus. Di bawah pohon itu, Nazriel melihat sebuah bayangan hitam yang berdiri tegak. Bayangan itu bukanlah milik manusia biasa. Ia menyembunyikan wajahnya di balik kerudung kain hitam panjang, namun dari celah kainnya memancar sinar merah menyala. "Engkau mencari sisa saudara kami, wahai Nazriel," suara itu bergema, seperti datang dari kedalaman tanah. Nazriel tidak menjawab. Tangannya sudah menggenggam segumpal tanah makam indah yang selalu ia bawa dalam kantong kecil. Dari tanah itu, ia bisa memanggil kekuatan yang membuat para dukun gentar. Bayangan itu terkekeh. 4 sudah kau bunuh dengan cara yang hina. Namun sisa 5 tidak akan menyerahkan diri. Kau akan dipatahkan, Nazriel. Kau bukan lagi Ustadz. Kau hanyalah tubuh kosong yang dipinjam ayat terlarang. Nazriel menutup mata sejenak. Bisikan indah terdengar di telinganya, "Jangan berhenti, Abang. Mereka semua harus ikut denganku." Ketika matanya terbuka, cahaya merah dari bayangan itu padam. Hanya suara tawa panjang yang tersisa, menghilang di antara akar pohon randu alas. Nazriel tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah undangan. 5 dukun yang tersisa. 5 dukun yang masih hidup kini berkumpul di sebuah padepokan tua, jauh di luar desa. Mereka adalah yang terkuat, yang selama ini menjadi pemimpin dalam lingkaran santet. Nama mereka nyaris tidak disebut warga desa, karena terlalu berbahaya. Ki Jatnika, yang dikenal mampu merubah tubuhnya menjadi bayangan. Nyai Surati, perempuan tua dengan lidah panjang yang bisa memanggil hujan jarum. Ki Brajapati, dukun muda namun sadis, yang menyimpan kepala manusia dalam guci hitam. Nyai Tuminah, ahli racun gaib yang bisa membuat organ dalam meledak tanpa sentuhan. Ki Samber Nyowo, yang konon kebal segala doa dan azimat. Mereka tahu 4 saudara mereka telah tewas dengan cara mengenaskan. Tubuh mereka terkubur dengan potongan tubuh indah yang ditanam paksa oleh Nazriel. Itu bukan hanya pembunuhan, tapi penghinaan. "Dia sudah melangkah terlalu jauh," kata Nyai Surati sambil mengusap lidah panjangnya. "Tapi aku mencium bau celah." Ayat terbalik itu tidak membuatnya kuat. Justru membuatnya rapuh. Ia hanyalah wadah, menunggu pecah. Ki Samber Nyowo mengangguk. "Kalau begitu, kita jangan menunggu. Kita yang harus memburu Nazriel sebelum dia datang pada kita." Malam darah di desa. Nazriel kembali ke desanya dengan tubuh penuh lumpur, setelah lama berdiam di bawah pohon randu alas. Namun ia segera mencium bau busuk yang asing. Begitu melangkah ke halaman rumah, ia melihat seekor kambing milik tetangganya tergantung terbalik di depan pintu. Perutnya terburai, isi perutnya jatuh ke tanah, membentuk huruf-huruf Arab terbalik. Nazriel menunduk, menyentuh darah itu dengan jarinya, lalu menempelkan ke keningnya. Seketika, matanya berputar putih. Ia melihat gambaran samar, 5 sosok berjubah hitam sedang melakukan ritual, dan namanya disebut di antara mantera. Nazriel tahu, perang ini sudah sampai di pintu rumahnya. Malam itu, ia menyalakan lampu minyak di ruang tengah, duduk bersila, dan membuka kitab kecil berisi potongan ayat terbalik yang dulu ditemukan dalam makam indah. Namun semakin ia membaca, dinding rumahnya bergetar. Suara-suara jeritan terdengar dari atap, seakan ada ratusan orang yang tergantung di sana.
ia sadar, para dukun mulai menyerang. Serangan Nyai Surati. Pukul 2 dini hari, Nazriel merasakan hujan deras turun, namun anehnya air itu bukan air biasa. Dari langit jatuh ribuan jarum halus yang menembus genting, dinding, hingga tanah. Setiap jarum menyisakan bekas hitam membusuk. Itulah serangan Nyai Surati. Nazriel berdiri, membuka pintu, dan menatap hujan jarum itu dengan mata kosong. Dengan suara lirih ia melafalkan potongan ayat terbalik yang sudah setengah ia hafal. Tubuhnya perlahan melepaskan mata kanannya. Bola mata itu jatuh, namun tidak berdarah. Dari kehampaan itu, ia bisa melihat arah datangnya serangan, sebuah padepokan tua di tepi hutan. Dengan wajah pucat tanpa mata kanan, Nazriel berjalan menembus hujan jarum. Jarum-jarum itu tak mampu melukai kulitnya. Justru setiap jarum yang menancap berubah menjadi rambut panjang indah, berlumuran tanah basah. Rambut itu menjuntai, membelit pepohonan, menutup jalan desa. Di ujung jalan, Nyai Surati muncul dengan lidah panjang menjulur sampai ke tanah. Ia tertawa keras, menantang Nazriel. Duel mengerikan. Pertarungan keduanya tak seperti pertempuran biasa. Nyai Surati menggerakkan lidahnya seperti cambuk, menebas batang pohon, memutuskan genteng rumah, hingga menghantam tubuh Nazriel. Namun setiap kali lidah itu mengenai tubuhnya, bukan luka yang muncul, melainkan potongan tubuh indah yang menempel pada lidah Nyai Surati. Tangan indah, kaki indah, bahkan wajah pucatnya, menempel di lidah itu, membuat Nyai Surati berteriak histeris. Nazriel berjalan mendekat tanpa bicara. Ia hanya menggumamkan ayat terbalik, dan lidah Nyai Surati semakin berat, semakin dipenuhi potongan tubuh indah. Akhirnya, lidah itu melilit tubuhnya sendiri, mencekik, hingga ia roboh terjerat. Dengan tenang, Nazriel menanamkan kepalanya sendiri yang ia cabut perlahan dari leher ke dalam perut Nyai Surati. Anehnya, meski kepalanya terlepas, tubuhnya tetap bergerak. Kepala itu tertawa di dalam tubuh sang dukun, membuat Nyai Surati menjerit sampai tubuhnya meledak menjadi kabut hitam. Setelah pertarungan, kabut itu menelan seluruh halaman desa. Warga yang mengintip dari jauh melihat bayangan tinggi dengan tubuh tanpa kepala berjalan perlahan, diikuti rambut panjang berlumuran tanah. Mereka tidak tahu apakah itu masih Ustadz Nazriel atau sudah menjadi sesuatu yang lain. Nazriel mengambil kembali kepalanya, memasangnya di leher, lalu menatap ke arah hutan. 4 dukun masih menunggu. Dan ia tahu, perjalanan ini akan semakin mengerikan. Hujan deras baru saja reda ketika langkah Ustadz Nazriel menapaki tanah becek di pematang sawah tua di pinggir desa Sukatani. Malam itu bulan hanya tampak setengah, cahayanya redup seperti enggan menatap apa yang akan terjadi. Suara jangkrik bersahutan, namun terkadang hilang begitu saja seolah ada sesuatu yang lebih besar menyergap udara. Nazriel baru saja menewaskan dukun kelima dengan cara yang tidak pernah dibayangkan oleh penduduk desa. Mayatnya ditemukan tanpa mata, telinga, dan lidah, persis seperti tubuh Nazriel sendiri yang kini telah kehilangan bagian-bagian itu, namun justru kian kuat. Dari ketiadaan indera itu lahirlah penglihatan gaib. Ia bisa menembus kegelapan, mendengar bisikan arwah, bahkan membaca tanda-tanda gaib yang dulu hanya dimiliki para dukun. Namun, setelah perburuan dukun kelima, ada sesuatu yang berbeda. Tubuhnya bergetar setiap kali ayat terlarang itu terngiang dalam batinnya. Ia merasa seolah-olah setiap pembacaan bukan hanya menggerogoti tubuhnya, tapi juga menghisap sebagian ruhnya. Malam itu, ia merasa ada sosok tak kasat mata yang mengikuti di belakang. Nafas dingin, seperti kabut, selalu berada setengah langkah di belakangnya. Nazriel tidak gentar. Ia tahu targetnya malam ini, seorang dukun bernama Ki Sarpin. Orang tua renta yang konon memelihara ratusan jin penghisap darah. Dialah yang diakini masyarakat sebagai otak dari kematian Indah, istrinya. Menurut bisikan gaib yang didapat dari ayat terlarang, Ki Sarpin bersembunyi di sebuah rumah panggung tua di tepi hutan Randuangi. Dengan langkah mantap, Nazriel masuk ke pekarangan rumah itu. Papan kayu berderit saat ia injak. Bau anyir darah bercampur dupa menyengat hidungnya. Dari dalam rumah terdengar suara orang menggumam, seperti doa namun dengan bahasa terbalik. Nazriel mendorong pintu. Di dalam, Ki Sarpin duduk di atas tikar pandan, mengelilingi dirinya dengan mangkuk berisi darah ayam. Tubuhnya kurus, matanya cekung, rambutnya panjang beruban. Namun bukan itu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di belakang Ki Sarpin, bergantung di udara 9 sosok hitam menyerupai tubuh manusia, dengan kepala binatang yang berbeda, babi, ular, anjing, kera, burung gagak, dan lain-lain. Semua makhluk itu menoleh serentak ke arah Nazriel.
Jadi kau yang berani mengusik para tetua santet, suara Ki Sarpin parau, namun jelas. Kau kira hanya karena membaca ayat terbalik itu, kau bisa menantang dunia kami? Nazriel tidak menjawab. Ia membuka kitab kecil yang terselip di balik jubahnya, kitab yang ia temukan di kubur indah. Tulisan Arab terbalik di dalamnya berpendar merah. Bibirnya yang tak lagi punya lidah bergetar, melafalkan ayat itu dengan suara yang bukan berasal dari tenggorokannya, melainkan dari udara sekitar. Getaran hebat memenuhi ruangan. 9 makhluk berkepala binatang itu berteriak, tubuh mereka meledak satu persatu menjadi kabut hitam. Ki Sarpin berteriak murka, darah dari mangkuk-mangkuk di sekelilingnya melayang ke udara, berputar seperti pusaran angin. Anehnya, darah itu tidak jatuh ke tanah, melainkan menetes ke langit-langit rumah, lalu menetes ke atas, seolah bumi dan langit telah bertukar tempat. Nazriel terus membaca. Tubuhnya sendiri bergetar. Dari matanya yang kosong, memancar cahaya putih yang menyilaukan. Ki Sarpin berusaha menghalau dengan mantra, tapi semakin ia membaca, semakin tubuhnya sendiri mengelupas. Kulitnya meleleh seperti lilin terbakar. Dalam jeritan terakhirnya, Ki Sarpin melihat sosok indah berdiri di belakang Nazriel, wajahnya pucat, matanya kosong, rambutnya tergerai dengan tanah basah masih menempel. Indah mengulurkan tangan, lalu menyentuh dahi Ki Sarpin. Seketika tubuh dukun tua itu pecah menjadi serpihan darah, berhamburan, dan menghilang tanpa bekas. Namun, kemenangan itu tidak gratis. Begitu Ki Sarpin lenyap, lantai rumah bergetar, papan kayu retak, udara dipenuhi suara-suara aneh. Ayat terlarang itu berdenyut di kepala Nazriel, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasakan dadanya terbuka, seperti ada tangan gaib yang merobek tulang rusuknya dari dalam. Seketika, jantungnya hilang. Tidak ada darah yang mengalir, hanya ruang kosong. Dari ruang kosong itu, Nazriel dapat melihat lebih jauh lagi, melihat gerbang raksasa di kegelapan yang dijaga makhluk bersayap hitam. Gerbang itu terbuat dari tulang manusia yang saling bertautan, dan di baliknya, ada cahaya merah menyala. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, 4 lagi, setelah itu, gerbang akan terbuka sepenuhnya. Nazriel menggenggam kitab kecil itu erat-erat. Ia tahu, 4 dukun santet masih tersisa. Tapi ia juga mulai memahami sesuatu yang lebih menyeramkan, ayat terlarang itu bukan sekadar alat balas dendam. Ia adalah kunci. Kunci untuk membuka sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bahkan para malaikat enggan menyebutnya. Di luar rumah, langit malam mendadak berwarna merah darah. Hujan turun lagi, namun kali ini bukan air. Tetesan darah jatuh dari langit, membasahi tanah, sawah, dan pohon-pohon. Penduduk desa yang keluar rumah menjerit ketakutan, mereka tahu satu hal, ada sesuatu yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Ustadz Nazriel berdiri di tengah pekarangan, tubuhnya penuh lumpur dan darah langit. Ia menengadah, membiarkan tetesan itu membasahi wajah kosongnya. Lalu ia berbisik dengan suara yang nyaris bukan miliknya. Aku sudah kehilangan segalanya, 4 lagi, dan pintu itu akan terbuka. Malam itu, langit desa Karangjati tidak lagi sama. Setelah tewasnya 6 dukun sakti, suasana desa bagai berada di bawah tekanan yang tak terlihat. Pohon-pohon yang dulu rindang kini seperti membungkuk ketakutan, suara jangkrik hilang, dan setiap hembusan angin membawa bisikan aneh yang terdengar seperti doa terbalik. Ustadz Nazriel menyadari, perjuangannya belum selesai. Masih tersisa 3 dukun yang bersembunyi, dan mereka bukan dukun biasa, mereka adalah inti dari lingkaran hitam, para pengendali ayat terlarang itu sendiri. Sejak peristiwa terakhir, tubuh Nazriel makin berbeda. Matanya yang kosong tetap mampu menembus kegelapan, memperlihatkan bayangan dunia gaib yang semakin jelas. Di kepalanya, suara indah, istrinya, terus berulang, seperti rekaman rusak, "Jangan berhenti, Mas. Kuburkan mereka semua." Kuburkan dengan ayat itu, suara itu membuat Nazriel tak pernah bisa tidur. Tidur hanya berarti mimpi tentang indah yang memanggilnya dari liang kubur, menggenggam rambut panjangnya yang berlumuran tanah. Namun, ada sesuatu yang baru. Setiap kali Nazriel membaca ulang potongan ayat terlarang itu, tubuhnya kehilangan satu indera lagi. Kini, bukan hanya matanya yang hilang. Hidungnya pun lenyap. Ia tak bisa lagi mencium aroma dunia, tetapi anehnya, ia mulai bisa mengendus bau dosa. Dimanapun seseorang pernah berbuat jahat, Nazriel merasakan jejak busuk yang menempel di jiwa orang itu. Dan bau itu menuntunnya pada mangsa berikutnya. Nazriel mengikuti bau busuk dosa ke arah barat desa, menuju sebuah pondok reot yang berdiri di dekat sawah terbengkalai. Pondok itu milik Mbah Kirno, salah satu dukun tersisa yang terkenal licik.
Bau busuk itu begitu menyengat, bercampur dengan suara-suara tertahan yang keluar dari balik tanah. Saat Nazriel melangkah mendekat, tanah di sekitar pondok seperti berdenyut, seakan-akan ada ratusan tubuh yang dikubur hidup-hidup di bawahnya. Nazriel masuk ke pondok itu tanpa mengetuk. Di dalamnya, puluhan keris berkarat tergantung di dinding, sementara meja kayu penuh dengan botol berisi cairan merah kehitaman. Di sudut ruangan, Mbah Kirno duduk bersila, bibirnya komat-kamit membaca mantera. Ia tahu kedatangan Nazriel. Matanya melotot, namun tubuhnya gemetar hebat. "Ustadz, kau sudah melampaui batas. Kau bukan lagi manusia. Apa kau tak sadar? Ayat itu bukan milikmu," seru Mbah Kirno dengan suara serak bercampur takut. Nazriel hanya tersenyum tipis. Senyum itu mengerikan, karena tanpa hidung dan mata, wajahnya terlihat seperti topeng kosong. Ia melangkah perlahan, setiap pijakan kakinya membuat lantai kayu berderit keras. Dari telapak tangannya, ia mengeluarkan segumpal rambut panjang milik Indah. Rambut itu bergetar sendiri, merambat di lantai, seperti hidup. "Batas sudah tak ada lagi, Mbah Kirno. Kau yang membunuh Indah. Kau yang menanam rambut ini. Kini, rambut ini akan kembali padamu," ucap Nazriel datar. Mbah Kirno mencoba melawan. Ia mengambil keris pusaka dan menikamkan ke arah Nazriel. Namun keris itu berhenti satu jengkal dari tubuh sang ustadz, seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang menahannya. Rambut Indah melilit pergelangan tangan Mbah Kirno, lalu merambat ke wajahnya, masuk ke dalam mulutnya. Mbah Kirno tercekik, matanya melotot, tubuhnya bergetar keras. Dari dalam tenggorokannya, suara asing terdengar, suara seorang perempuan yang bukan miliknya. "Asyhadu, alla ilaha illallah." Itu suara Indah. Dengan lidah Mbah Kirno, Indah dipaksa mengucap syahadat. Tubuh Mbah Kirno tak kuasa menolak. Setelah kata itu terucap, Nazriel menekan kening Mbah Kirno dengan tangannya. Seketika, tubuh Mbah Kirno kaku, lalu roboh dengan mata terbuka. Dari mulutnya, segumpal darah hitam kental keluar bersama potongan kecil tulang. Rambut Indah kembali ke genggaman Nazriel, basah dan berbau busuk. Namun kemenangan itu membawa dampak aneh. Setelah Mbah Kirno mati, Nazriel merasakan tubuhnya kehilangan sesuatu lagi, lidahnya sendiri. Ia tak bisa bicara. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara keluar. Hanya gema gaib yang terdengar di dalam kepalanya. Dengan hilangnya lidah, ia tak lagi bisa berkomunikasi dengan manusia. Tapi justru itu yang membuat komunikasi dengan arwah menjadi semakin jelas. Nazriel kini bisa mendengar jeritan-jeritan makhluk yang terkurung di balik dunia gaib. Mereka menangis, merintih, memanggil namanya, memohon dibebaskan. Dan dari ratusan jeritan itu, ada satu yang paling keras, paling menusuk, suara Indah. Namun kali ini berbeda. Suaranya tak lagi lembut. Ia seperti memerintah. "Dua lagi, Mas, dua lagi. Buka pintunya, biarkan aku keluar." Nazriel merinding. "Pintu? Pintu apa?" Ia tahu, setiap kali ia membaca ayat terlarang itu, sesuatu memang terbuka. Dunia gaib semakin menipis, tabir makin rapuh. Tapi ia juga mulai sadar, suara Indah bukan sepenuhnya suara istrinya lagi. Ada sesuatu yang menungganginya. Sesuatu yang menginginkan pintu itu benar-benar terbuka. Sementara itu, dua dukun yang tersisa, Mbah Surti dan Ki Sastro, sudah tahu apa yang terjadi. Mereka bersembunyi jauh di hutan larangan, tempat pepohonan begitu rapat hingga sinar matahari tak pernah menembus tanah. Hutan itu terkenal angker, dijaga ribuan jin dan siluman. Namun mereka tahu, hanya di sanalah mereka punya sedikit kesempatan bertahan. Di sisi lain, Nazriel terus berjalan mengikuti bau busuk dosa yang semakin kuat. Meski tanpa lidah, ia tak butuh bicara. Rambut Indah di genggamannya berdenyut, bergetar, dan menuntunnya ke arah hutan larangan. Setiap langkah yang ia ambil, tanah di bawahnya berubah menjadi lumpur hitam, meninggalkan jejak yang tak bisa hilang. Warga desa yang diam-diam mengintip dari kejauhan hanya bisa menangis dan berdoa, menyadari bahwa ustadz mereka bukan lagi manusia yang mereka kenal. Nazriel kini lebih menyerupai makhluk perantara. Indra manusianya hilang satu persatu, diganti dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Namun harga yang ia bayar juga semakin besar. Ayat terlarang itu bukan hanya alat balas dendam, ia adalah kunci menuju pintu kegelapan yang selama ini disegel oleh para malaikat. Dan pintu itu kini mulai terbuka. Apakah pintu itu benar-benar akan membebaskan arwah Indah, atau justru melepaskan sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Nazriel tak peduli. Yang ia tahu, dua dukun tersisa harus mati. Dan di dalam hatinya, ia semakin yakin, setelah mereka mati,
ia akan bisa melihat indah kembali, meski bukan sebagai manusia. Hujan deras malam itu seperti menutup semua jalan keluar. Desa Sukamerta kembali diselimuti kegelapan, hanya diterangi kilatan petir yang sesekali memamerkan wajah pucat para warga yang bersembunyi di balik jendela. Mereka tahu, satu persatu dukun santet yang dulu ditakuti, kini mati mengenaskan. Dan semua orang tahu siapa dalangnya, Ustadz Nazriel. Namun tak seorang pun berani menyebut namanya keras-keras, seakan takut roh yang mengiringinya mendengar. Malam itu, Nazriel duduk di serambi musala tua yang sudah lama ditinggalkan jamaah. Angin meniupkan bau tanah basah bercampur amis yang seakan hanya bisa dirasakannya seorang diri. Di genggamannya, masih ada gulungan rambut indah yang kini semakin kaku, menghitam, namun tetap berdenyut seakan hidup. Dari helaian rambut itu, ayat-ayat terbalik terus muncul. Dan kali ini, ia sampai pada ayat ke-8, ayat yang katanya menelan ruh orang hidup, lalu mengikatnya pada liang lahat. Nazriel merasakan tubuhnya bergetar saat mulai melafalkannya. Bukan dengan lidahnya lagi, sebab lidahnya sudah tercabut pada ayat sebelumnya. Kini suara itu keluar lewat rongga dada, bergemuruh seperti gema di dalam gua. Suara yang bahkan tak bisa ia hentikan sekalipun ia mau. Setiap kata menimbulkan riak di udara, dan dari tanah basah di sekeliling musala, muncul suara lirih seperti rintihan dari bawah bumi. Tiba-tiba, tanah halaman musala itu bergetar. Retakan-retakan muncul, seolah bumi sedang lapar. Dari sana, tampak tangan-tangan pucat keluar, meronta, meraih, seakan berusaha keluar dari kubur mereka. Nazriel tahu, ini bukan sekadar halusinasi, ini adalah pertanda dari ayat ke-8. Kubur telah membuka mulutnya, siap menelan siapa saja yang disebut namanya. Dan benar saja, nama pertama yang muncul dari helaian rambut itu adalah Ki Surodjo, dukun yang dikenal kejam karena sering memakan janin dari perempuan hamil yang ia korbankan untuk ritual. Nazriel bangkit, matanya menatap kosong ke arah bukit kecil di ujung desa, tempat Ki Surodjo bersembunyi bersama murid-muridnya. Ia tidak berjalan, melainkan melayang, seakan tubuhnya ditarik oleh bayangan tak kasat mata menuju ke sana. Di gubuk Ki Surodjo, malam itu berlangsung sebuah ritual. 3 muridnya sedang menyiapkan sesajen darah ayam, berusaha melindungi gurunya dari teror yang belakangan menghantui para dukun sakti. Ki Surodjo sendiri duduk di tengah lingkaran, membaca mantera pelindung. Namun ketika suara langkah Nazriel terdengar, semua lilin di ruangan itu padam. Gelap total. Dan dari arah pintu, muncul cahaya samar seperti api biru yang menari, memperlihatkan wajah Nazriel tanpa mata, tanpa lidah, namun dengan sorot mengerikan yang bukan milik manusia. Ustadz Nazriel, Ki Surodjo berusaha tegar, meski tubuhnya bergetar. Kau pikir bisa melawan ilmu yang lebih tua dari ajaranmu? Nazriel tidak menjawab. Ia hanya membuka gulungan rambut indah, dan mulai melafalkan ayat ke-8 itu sekali lagi. Kali ini, bukan hanya tanah yang bergetar, melainkan seluruh gubuk. Murid-murid Ki Surodjo berteriak histeris ketika lantai bambu tempat mereka berpijak tiba-tiba retak, menampakkan lubang hitam yang dalamnya tak terukur. Dari sana, muncul bau busuk kuburan yang menusuk. Satu persatu, muridnya tersedot masuk ke dalam lubang itu, meski mereka mencakar-cakar tanah, menjerit minta tolong. Namun tangan tak kasat mata menarik kaki mereka, menyeret tubuh mereka masuk. Jeritan itu mendadak terhenti, menyisakan keheningan mencekam. Kini tinggal Ki Surodjo yang tersisa. Dengan ketakutan luar biasa, dukun tua itu mencoba melarikan diri, namun setiap kali ia berlari ke arah pintu, tanah di depannya retak dan muncul lubang kubur yang menelan langkahnya. Ia kembali mundur, hingga akhirnya ia tersudut di pojok gubuk, wajahnya basah oleh keringat dan tanah. Jangan seret aku ke sana. Aku masih butuh hidup. Aku masih punya murid, aku masih punya kekuatan, teriaknya putus asa. Namun Nazriel hanya mendekat perlahan. Dari rambut indah, ia meraih sesuatu, segumpal tanah basah bercampur darah. Ia melemparkannya ke wajah Ki Surodjo. Seketika, tubuh dukun itu kaku, matanya mendelik, mulutnya terbuka lebar. Dari dalam tenggorokannya, suara asing keluar, suara indah yang lirih, namun tegas, "Syahadatkan dia." Mendengar itu, Nazriel mendekat, menempelkan bibirnya yang tanpa lidah ke mulut Ki Surodjo. Dengan kekuatan gaib, suara syahadat terdengar keluar dari mulut sang dukun, namun dengan suara indah. Ki Surodjo berusaha melawan, namun tak mampu. Dan tepat setelah kata terakhir terucap, tanah di bawahnya runtuh. Ia terseret ke dalam lubang menganga, jeritannya menggema hingga lenyap di telan bumi. Lubang itu kemudian menutup sendiri,
meninggalkan tanah yang kembali rata seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bau anyir dan busuk masih tertinggal, memenuhi udara. Nazriel berdiri terpaku. Di tangannya, helaian rambut indah kini menyisakan satu ayat lagi, ayat terakhir, yang katanya membuka pintu ke alam yang bahkan malaikat pun dilarang memasukinya. Tubuh Nazriel semakin ringkih. Matanya sudah hilang, telinganya tak ada, lidahnya lenyap, kini paru-parunya pun terasa terkoyak. Namun setiap kehilangan hanya membuat penglihatannya ke alam gaib semakin jelas. Di kejauhan, para warga desa yang sembunyi di rumah masing-masing mendengar suara gemuruh dari dalam tanah. Mereka tahu satu dukun lagi sudah musnah. Tapi bersamaan dengan itu, rasa takut mereka terhadap Ustadz Nazriel semakin menjadi. Ia bukan lagi guru ngaji yang ramah, bukan lagi ustadz yang menuntun mereka ke jalan Allah. Ia telah menjadi makhluk lain, sesuatu yang berada di antara manusia dan iblis. Nazriel kembali ke musala tua, menatap helaian rambut yang kian menipis. Di sana, ayat ke-9 menunggu. Ayat terakhir. Ayat yang bisa menghancurkan segalanya, atau membuka rahasia yang tidak pernah boleh tersingkap. Malam semakin larut. Hujan tak kunjung reda. Dan bumi tampak bergetar lebih keras dari sebelumnya, seakan menantikan apa yang akan terjadi setelah ayat terakhir itu terucap. Hujan deras mengguyur desa Sukamerta sepanjang malam, seakan langit pun ikut berduka. Di langit tampak kilatan petir menyambar silih berganti, sementara petir terakhir seakan berhenti di atas rumah kayu Ustadz Nazriel. Malam itu, udara begitu berat, penuh dengan aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih menyeramkan, bau daging terbakar. Warga desa, yang sudah lama ketakutan dengan teror dukun santet, kini justru takut pada sosok yang dulu mereka anggap sebagai pelindung. Nazriel sudah berubah. Matanya kosong, tubuhnya kaku, tapi setiap langkahnya menyimpan kekuatan yang tak lagi manusiawi. Setelah berhasil menewaskan 8 dukun santet dengan cara yang mengerikan, hanya satu yang tersisa, Mbah Ranu, dukun tertua yang konon menjadi otak dari semua ritual santet yang merenggut nyawa istrinya, Indah. Mbah Ranu bersembunyi di dalam sebuah gua kuno di hutan larangan, tempat yang sudah ratusan tahun diyakini sebagai pintu ke alam lain. Tidak ada satupun warga yang berani mendekat, karena gua itu disebut-sebut dijaga oleh ribuan jin kafir yang haus darah. Namun bagi Nazriel, malam itu hanyalah malam terakhir dalam perburuan panjangnya. Tubuhnya sudah hancur oleh ayat terlarang yang terus ia baca, sebagian organ lenyap, wajahnya semakin menyerupai bayangan gaib ketimbang manusia. Lidahnya bukan lagi lidahnya, tapi lidah yang diambil dari dukun sebelumnya, yang menjadikan suaranya terdengar berat, bergema, seperti berbicara dari dua dunia sekaligus. Ketika sampai di depan gua larangan, hujan mendadak berhenti. Angin berhembus kencang, membawa suara bisikan dari kedalaman gua. "Jangan masuk, Nazriel. Pintu yang kau buka bukan hanya untuk mereka, tapi juga untukmu sendiri." Suara itu lirih, namun jelas berasal dari dalam. Nazriel tersenyum tipis. "Aku tidak butuh pintu kembali. Aku hanya ingin Indah." Langkahnya menjejak masuk ke gua, meninggalkan jejak kaki basah di lantai batu yang dingin. Semakin jauh ke dalam, semakin banyak tanda ritual kuno yang tergambar di dinding. Tulisan Arab yang terbalik, segel-segel yang dilumuri darah, dan potongan tubuh hewan yang sudah menghitam. Semua itu terasa berdenyut, seakan hidup, seakan menyambut kedatangan Nazriel. Di tengah gua, Mbah Ranu duduk di atas singgasana batu, tubuhnya kurus, matanya merah menyala. Di depannya, ada lingkaran besar yang dipenuhi lilin hitam. Bau dupa bercampur bau mayat membusuk membuat udara semakin menyesakkan. "Kau akhirnya datang juga, Nazriel," ucap Mbah Ranu, suaranya serak namun penuh percaya diri. Nazriel melangkah tanpa gentar. "Kau adalah yang terakhir." Mbah Ranu tertawa keras. "Kau pikir kau yang memburu kami? Tidak, Nazriel. Kaulah yang sedang kami bawa masuk. Kau membaca ayat terlarang, bukan? Itu bukan ayat Allah. Itu adalah ayat yang ditulis oleh jin iblis di balik kitab yang tak pernah diturunkan. Setiap huruf yang kau baca, setiap organ yang hilang, adalah tanda bahwa kau sedang menjadi pintu bagi mereka." Nazriel terdiam. Dadanya terasa sesak. Di balik matanya yang kosong, ia mulai melihat sesuatu, bayangan Indah, istrinya, berdiri di ujung gua, tersenyum samar sambil mengulurkan tangan. Tapi semakin ia fokus, wajah Indah berubah, menjadi tengkorak penuh cacing, mulutnya berbisik, "Akhiri, buka pintu terakhir." Nazriel menutup mata, lalu membuka kitab kecil yang ia temukan bersama rambut Indah dari kuburan. Halaman terakhir berisi ayat yang belum ia baca. Ayat yang tulisannya berputar, seakan menolak untuk dipahami.
Tapi suara indah di kepalanya memaksa, "Bacalah, Nazriel, dengan ayat itu, semua akan berakhir." Mbah Ranu berdiri, wajahnya berubah panik. "Jangan, jika kau membaca itu, kau bukan hanya membunuhku. Kau akan menghancurkan dunia ini." Namun Nazriel tetap melafalkan huruf-huruf itu, lidahnya bergetar, suaranya bergema di seluruh gua, memecahkan lilin hitam satu persatu. Setiap huruf yang keluar membuat tubuh Mbah Ranu melepuh, kulitnya meleleh seperti lilin terbakar. Jin-jin penjaga gua meraung, tubuh mereka terbakar oleh cahaya ayat terlarang. Tapi bersamaan dengan itu, tubuh Nazriel pun terkoyak. Matanya meledak, kepalanya retak, darah hitam mengalir tanpa henti. Meski demikian, wajahnya tetap tersenyum. Di hadapannya, Mbah Ranu terjatuh, tubuhnya menghitam, terbakar hidup-hidup. Ketika ayat terakhir selesai dibaca, tanah bergetar hebat. Gua larangan runtuh, namun yang mengerikan adalah terbukanya sebuah pintu besar dari cahaya hitam pekat. Dari balik pintu itu, terdengar jeritan ribuan arwah yang tersiksa, tangan-tangan kurus berusaha keluar, menarik siapapun yang berada di dekatnya. Nazriel melihat sosok indah kembali muncul di ambang pintu. Wajahnya cantik seperti dulu, tersenyum dengan mata penuh kasih. "Kau sudah melakukannya, suamiku. Sekarang, ikutlah bersamaku." Tanpa ragu, Nazriel melangkah ke arah pintu itu. Tubuhnya yang sudah tak sempurna ditarik masuk oleh bayangan-bayangan hitam. Jeritan terakhirnya bercampur dengan suara indah, lalu pintu itu menutup dengan suara dentuman menggelegar. Di luar gua, warga desa yang menyaksikan dari jauh melihat cahaya hitam menyembur ke langit, diikuti suara tangisan panjang yang terdengar di seluruh penjuru Sukamerta. Sejak malam itu, hujan deras turun tanpa henti selama 7 hari, dan setiap malam terdengar lantunan ayat terlarang bergema dari arah gua yang telah tertutup selamanya. Orang-orang percaya bahwa Nazriel telah berhasil mengakhiri teror para dukun santet. Namun mereka juga yakin, ia tidak lagi sepenuhnya manusia. Ia telah membuka pintu yang seharusnya terkunci. Dan ketika pintu itu terbuka, dunia tidak akan pernah sama lagi. Malam di desa Sukawening terasa jauh lebih hening dari biasanya. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan suara ayam jantan pun seakan enggan terdengar. Langit hitam pekat, tanpa bintang, tanpa bulan, seperti ada selimut gelap yang menekan seluruh desa. Warga berdiam di dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat, menggembok jendela, dan hanya berdoa dalam hati. Mereka tahu, malam ini adalah malam penentuan. Malam ketika Ustadz Nazriel akan membaca ayat terakhir yang telah menjerumuskannya ke dalam jalur gelap, sekaligus menutup babak pertarungan dengan para dukun santet. Di surau kecil yang temaram dengan cahaya lampu minyak, Ustadz Nazriel duduk bersila. Wajahnya pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Namun ada api kecil menyala di sorot matanya, api dendam sekaligus api ketakutan. Di depannya terbentang lembaran kain kafan indah, istrinya, yang kini penuh dengan goresan aksara Arab terbalik. Rambut panjang indah masih melekat di kain itu, sebagian telah menghitam seperti terbakar. Di sampingnya, kitab suci terbuka. Namun halaman terakhir terlihat berbeda, huruf-huruf yang seharusnya tidak ada, kata-kata yang seharusnya terhapus dari sejarah. Ayat itu berdenyut, seakan hidup, seakan menunggu untuk dibaca. Nazriel menarik napas panjang. Seluruh perjalanan panjangnya melintas di kepala. Dari kematian indah, mimpi-mimpi aneh yang membawanya membongkar kubur, hingga perburuan 9 dukun santet yang kini semuanya tewas mengenaskan. Namun pembalasan itu tidak membuat hatinya tenang. Justru semakin ia menuntaskan dendam, semakin dalam ia terjerat dalam kekuatan gelap yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, ayat terakhir ini bukan untuk manusia. Tapi ia juga tahu, jika tidak membacanya, maka pintu yang terbuka setengah akan terus menghantui. Bayangan indah terus muncul, memanggilnya dari balik tabir kubur. Dengan suara parau, ia mulai melafalkan ayat itu. Suaranya bergetar, ruang surau seketika berguncang. Udara menjadi dingin, lilin padam, hanya menyisakan cahaya merah samar yang muncul dari huruf-huruf di kain kafan. Seketika tubuh Nazriel kembali terkoyak. Kedua matanya terlepas, berguling di lantai, namun kini ia bisa melihat langit penuh makhluk hitam bersayap api. Telinganya mencair, namun ia mendengar teriakan ribuan arwah yang tidak pernah sempat beristighfar. Lidahnya terputus, namun dari rongga mulutnya terus keluar bacaan ayat itu, seakan ada yang memaksanya untuk terus melanjutkan. Pintu di hadapannya terbuka perlahan. Bukan pintu kayu, bukan pintu besi, melainkan celah gelap berlapis cahaya merah. Dari celah itu, muncul sosok-sosok yang tidak bisa disebut manusia, tidak pula jin. Mereka adalah perantara,
makhluk pengendali di balik kekuatan santet yang selama ini merajalela. Mereka yang memberi ilmu kepada para dukun, menukar jiwa dengan kesaktian. Engkau membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka, Nazriel. Suara mereka bergetar, bercampur banyak lidah sekaligus. Nazriel hanya tersenyum kecut. Aku tidak peduli. Aku ingin Indah kembali. Tapi dari balik celah itu, Indah muncul. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya setengah membusuk. Nazriel, lepaskan aku. Jangan ikat aku dengan ayat terlarang itu. Aku sudah damai, jangan tarik aku kembali. Nazriel tertegun. Seluruh perjalanan, seluruh dendam, seakan runtuh di hadapan kenyataan itu. Indah tidak meminta untuk dihidupkan kembali. Indah tidak ingin kembali ke dunia. Semua bisikan yang ia dengar selama ini hanyalah tipu daya makhluk dari balik pintu. Terlambat. Ayat terakhir sudah selesai ia baca. Pintu itu terbuka lebar, dan makhluk-makhluk dari baliknya mulai merangsek keluar. Desa Sukawening berguncang hebat. Rumah-rumah retak, tanah terbelah, pohon-pohon roboh. Warga berteriak, mengira kiamat telah tiba. Nazriel berusaha menutup pintu itu kembali. Tapi ia sudah kehilangan semua indranya, tubuhnya bukan lagi miliknya. Dalam putus asa, ia menancapkan keris yang ia gunakan untuk membunuh para dukun ke dadanya sendiri. Darah tidak keluar, hanya asap hitam yang mengalir, menyelimuti surau. Celah itu berhenti melebar. Makhluk-makhluk itu tertahan. Indah tersenyum samar, lalu menghilang bersama cahaya yang menutup pintu. Tubuh Nazriel tergeletak di lantai, kaku, namun wajahnya tenang. Ia telah membayar harga paling mahal. Ia tidak mati sebagai ustadz, tidak pula sebagai pembalas dendam. Ia mati sebagai penjaga, yang memastikan pintu itu tetap tertutup. Keesokan paginya, warga menemukan surau yang hangus terbakar dari dalam, namun dinding luarnya tetap utuh. Di tengah ruangan, hanya ada tubuh Nazriel yang sudah menjadi abu, menyisakan keris menancap di lantai. Di sampingnya, kain kafan Indah telah berubah menjadi debu, seolah tak pernah ada. Sejak hari itu, desa Sukawening kembali tenang. Tidak ada lagi dukun yang berani bermain santet. Namun di malam-malam tertentu, ketika angin berhenti dan langit benar-benar gelap, warga mengaku masih mendengar suara ayat terlarang itu dibacakan dari surau kosong. Sebuah pengingat, bahwa ada pintu yang sebaiknya tidak pernah dibuka. Dan nama Ustadz Nazriel pun menjadi legenda, bukan hanya sebagai guru ngaji yang disegani, bukan hanya sebagai pemburu dukun santet, tetapi sebagai manusia terakhir yang berani membaca ayat yang bahkan malaikat pun enggan melafalkannya.